AI kan seperti sebuah gerakan yang nggak bisa kita hentikan. Kita dari Zalmon dan Aiko, kita pengen jadi yang pertama yang menunjukkan bagaimana kalau AI dan art, terutama di fashion, itu bisa berkolaborasi. Harapannya dengan campaign ini kita pengen membawa peradaban manusia tuh lebih maju lagi dan bisa menerima perubahan teknologi yang ada gitu. Nggak mungkin kan kita selama ini dengan semua perubahan kita cuma diem aja. Seperti judulnya, Beauty meets the Beast. Jadi beauty-nya di sini tuh kain dari Zalmon, kain buatan manusia, desain fashion yang dibuat oleh manusia, digabungkan sama desain AI yang ngegambarin sesuatu yang jelek, monster, serem, dark, menyeramkan, kayak gitu. Jadi kayak kontras antara dua konsep yang saling bertentangan gitu. Hitam dan putih, future and past, AI sama manusia. Yaitu poin utamanya Beauty meets the Beast gitu. Jadi kayak harmonisasi antara dua konsep yang saling bertentangan itu menjadi sebuah yin and yang bersatu di dalam satu karya yang luar biasa. Jadi AI-nya di sini tuh berperan sejauh dia tuh belajar dari gambar-gambar yang gue kasih. Jadi gue awalnya gambar dulu beberapa sampel dari style gue sendiri. Terus gue train ke dalam AI-nya, terus dia belajar gimana nih tentuin stylenya mau kayak gimana, terus arsirannya kayak gimana, itu bisa sama persis kayak apa yang gue buat. Dia bakal adaptasi sama style itu dan menghasilkan monster-monster lain dari monster yang gue kasih dari awal. Justru ini menarik banget buat ngegabungin AI sama gambaran manusia. Jadi di sini bisa kayak kolaborasi sih sebenarnya, jadi kayak punya teman kerja lain gitu. Kayak kita sama-sama bikin monster, terus kita gabungin dalam satu wadah, yaitu Beauty Meets the Beast ini. Jadi ini merupakan sebuah kolaborasi manusia dan AI. Mungkin kalau esensinya, dia sebenarnya kan nggak ngerti emosi ya, jadi lebih ke memang kita sendiri yang ngontrol sih gimana esensinya itu. Kayak kita yang nentuin konsepnya, kita yang kreatifnya kan, otak kreatifnya tetap kita gitu, tetap manusianya. Kita cuma ngegunain AI itu sebagai alat aja. Jadi memang konsep besarnya harus kita sendiri yang nentuin sih. Esensinya juga emang harus kita yang tell the story about it gitu. Aku setuju kalau AI bisa ningkatin kreativitas, karena kalau kita pakai AI kan jadi lebih efektif ya, jadi lebih cepat gitu. Jadi kita bisa fokus ke proses kreatifnya aja, kayak ideationnya, terus kayak yang teknis-teknis bisa dikurangin sama AI gitu. Kita juga masih bisa explore banyak macam lagi yang mungkin sebelumnya nggak kita kepikiran gitu. Kalau pakai AI mungkin kita bisa nge-explore hal-hal baru yang bisa dicoba gitu sama kita sendiri. Terus aku setuju kalau AI itu nggak akan pernah bisa gantiin manusia, karena ini tuh cuman kayak shifting aja. Kayak misalnya dulu kan nggak ada kalkulator, kita harus menghitung manual. Terus kalau kita pakai kalkulator sekarang juga kan akuntan tetap masih ada gitu. Jadi sebenarnya kita gunakan AI ini kayak kalkulator aja, kayak memang alat buat kita berkreasi, buat kita bekerja, buat nge-support kita kayak gitu. AI ini tuh sebenarnya nggak akan menggantikan peran manusia sampai kapanpun. Tapi mungkin yang bakal terjadi adalah manusianya yang menggunakan AI itu bakal menjadi lebih produktif dibandingkan manusia yang nggak menggunakan AI. That's why kita di Zalmon dan di Aiko, semua tim kita encourage mereka untuk menggunakan AI, biar kita menjadi manusia yang lebih unggul dibandingkan mereka yang tidak menggunakan AI. Dan hasilnya pun bakal jauh lebih menjadi efektif dan efisien dari segi kerja dan kualitas karya yang mereka buat. Langkah pertama yang bakal gue lakuin, pastinya gue bakal riset semua tools AI yang ada, apa aja yang bisa gue pakai buat memulai bisnis, terutama di bisnis fashion. Karena dari pengalaman pribadi gue, tools AI yang ada itu sangat mempermudah dan mempercepat kita dalam segi bisnis gitu. Dan dari segi cost juga jauh lebih efisien dan hasilnya pun jauh lebih bagus. Tapi bukan berarti nggak ada peran manusianya. Tetap manusia, tetap yang kita menentukan strategic decision-nya mau kemana dan creative decision-nya. Cuman tools AI ini bakal mempermudah dan mempercepat semua proses yang ada. Gue sih nggak peduli. Kita sebenarnya punya pandangan yang clear dan kita udah tahu kita mau kemana. Dan
Kalau dari kita sendiri, kita nggak takut untuk menggunakan AI, karena itu salah satu visi yang mau kita ambil adalah kita pengen membawa masa depan digunakan di masa sekarang, dimana nantinya semua sektor itu bakal berkolaborasi antara AI dan manusia. Dan kita pengen jadi yang pertama membawa masa depan tersebut ke hari ini. Sebagai artis, kalian harus hapus Photoshop kalian sekarang juga dan gunakan tools AI yang ada. Karena banyak banget AI tools di luar sana yang kalian gak akan pernah explore kalau kalian masih berada di dalam zona nyaman. Ini tuh bukan soal tentang mematikan originalitas kalian, tapi ini tentang expanding your creativity. Gimana caranya kalian bisa membuat karya dengan jauh lebih gila lagi, bisa beyond your limit, dan bisa mengeksplor banyak ide yang sebelumnya kalian gak pernah eksplor. Saya nggak tahu Kamanja ini bakal dilihat sebagai persepsi positif atau negatif, tapi yang pasti saya yakin dalam 100 tahun ke depan, sejarah yang bakal mencatatnya.